بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال: أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل Jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah bin Muhammad dan salam salam juga dapat kita Muhammad melalui mimbar Jumat ini patut mengingatkan kita, mari kita katakan dan takwa, karena hanya dengan dua ini kita bisa dan yang baik itu tanpa keduanya mustahil. Karena jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan dua sebagai teladan dan bagi siapapun yang contoh keduanya tidak akan itu bahkan tidak benar. Bukan berarti mencontoh yang lain tidak boleh, silakan, itu tidak bisa. Dua sosok itu adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Muhammad SAW. Tidaknya diabadikan oleh Allah di surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan surat Al-Isra. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wa Ibrahim idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma karena hukum baina dawat wal abadan hatta tu'minu billahi wahda illa qala Ibrahim li abihi la astaghfiran amliku lakan fahim Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika. Di ayat 6, laqad kana lakum fihi uswatun hasanah laqad kana lakum fihi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir may yatawalla fa innahu. Di Al-Mumtahanah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran.
Jika di surat Al-Mumtahanah Allah tegas menyebut nama Nabi Ibrahim, dan di surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa Ta'ala implisit menyebut nama Nabiullah Muhammad SAW dengan sebutan kehormatan, yakni Rasul. Mencontoh keduanya dijamin benar, tetapi tidak semua orang bergairah dan bersemangat mencontoh kedua sosok, baik Nabi Ibrahim alaihissalam maupun Nabi kita Muhammad SAW. Apa buktinya? Hari ini yang kita idolakan sesungguhnya bukan Rasulullah SAW, bukan Nabi Ibrahim. Siapa yang kita idolakan hari ini? Bisa jadi orang tua kita, bisa jadi pemimpin kita, bisa jadi guru kita, bisa jadi ustaz kita, bisa jadi ulama kita. Kalau arti semua itu ketika disandingkan dengan Nabi kita, kita begitu paham siapa orang tua kita, siapa pemimpin kita, guru kita, siapa ulama kita, tapi kita tidak begitu paham siapa Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad. Karena itu sesungguhnya yang kita contoh tidak sepenuhnya dan tidak sepenuhnya sebuah sosok yang dijamin oleh Allah pasti, tapi justru karena itu kita sering mendapati kekurangan kita dalam menghasilkan sesuatu. Kita contoh perlihatkan Nabi kita Muhammad SAW, bukan Nabi Ibrahim alaihi. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati, lalu siapa yang tertarik menjadikan keduanya sebagai teladan? Setidaknya surat Al-Ahzab, surat Al-Mumtahanah ayat 6 dan 2, surat Al-Ahzab ayat 21 ayat 3, tambahan. Jika di Mumtahanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir, maka di Al-Ahzab 21 liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Yang tertarik menjadikan dua sosok mulia ini sebagai teladan adalah mereka yang berharap rahmat Allah, adalah mereka yang berharap pahala Allah, mereka yang berharap balasan dari Allah, mereka yang berharap ridha Allah, mereka yang berharap perhatian Allah, mereka yang berharap bertemu dan merindukan Allah. Wal yaumal akhir, mereka yang berharap selamat bahagia di akhirat, mereka yang menunjukkan betapa ikatannya lebih banyak dan lebih kuat kepada Allah Ta'ala semata. Pada kesempatan ini, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya hanya akan menyampaikan satu, yakni yarjullah, berharap Allah. Berharap apanya? Berharap rahmatnya, berharap ridhanya, perhatiannya. Saya tidak menyampaikan semua item itu, saya hanya akan menyampaikan satu item yang diharapkan dalam rahmat. Mengapa? Rasulullah SAW memberikan dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sumbernya diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yadkhulu ahadan amaluhul jannah, tidaklah amal soleh seseorang itu sanggup memasukkan ke dalam surga. Artinya Allah memasukkan hambanya itu bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Apakah tidak terkecuali engkau ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW menjawab, wala anta, tak termasuk, tidak terkecuali saya, illa ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah, kecuali Allah anugerahi kepadaku karunia dan rahmat. Artinya apa?
siapapun nanti di antara kita yang masuk surga, termasuk para nabi, itu bukan karena amal, tetapi karena rahmatnya, kata Rasulullah. Setidaknya ada dua yang bisa kita pahami. Pertama adalah terlalu besar surga buat kita yang tidak ngapa-ngapain dikasih surga. Ilustrasi sederhana, sholat kita rata-rata 5 menit selesai. Dikalikan 5, 25. Kalau terlalu pendek mungkin kita bisa tambah 10 menit. Rata-rata sholat kita 5 waktu, 5 kali 50 menit, 24 jam tidak sampai 1 jam kita. Lalu mati dapat surga, mudah sekali. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, kalau saja di antara kita bekerja dari jam 8 sampai jam 4, katakanlah itu 8 jam. Berapa gaji? 5 juta, 10 juta, 18 juta. Kalau gaji 18, kalau gaji 16 juta, kerja misalnya 5 hari, dari Senin sampai Jumat, berarti ada 40 jam. 40 jam dikalikan 4 minggu, rata-rata jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, seharinya adalah kita 800 ribu. Kalau gaji 16 juta 16 juta sebulan. Kalau 1 tahun kalikan 12, 10 tahun kalikan 10, 30 tahun bekerja, hitung-hitungan saya belum sampai 5 miliar. Apakah harga 5 miliar itu, uang 5 miliar itu bisa membeli surga? Ternyata tidak. Apa artinya? Benar apa yang dinyatakan oleh Rasulullah, Allah memasukkan hambanya ke surganya bukan karena amal, tetapi karena rahmat. Persoalan yang kedua adalah perlu kita pahami bahwa lalu bagaimana cara kita agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang penting. Yang terpenting kita lakukan adalah berburu rahmat. Bagaimana cara berburu rahmat? Yang pertama adalah kita mesti dekat dengan Al-Quran, dan isyaratnya sangat kuat. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Isyaratnya sangat. Mendengar saja itu bisa mendapatkan rahmat, apalagi mengkaji, memahami, mengamalkan. Kalau kita ingin dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akrabkan diri kita dengan Quran. Karena tidak mungkin orang itu baik tanpa Quran. Mustahil. Kalau ada orang baik tanpa Quran, itu Qurannya salah. Karena itu Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fungsi yang sangat familiar di kita saat kita membaca Quran adalah dua, hudan dan rahmat. Kita bisa baca misalnya di surat Yunus ayat 57. Ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Karena itu yang harus kita lakukan agar Allah menghujani rahmatnya pada kita, maka dekat, akrablah dengan. Yang kedua, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, tetaplah berusaha untuk mentaati Allah. Atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taatlah kalian terus menerus kepada Allah dan Rasulnya agar kalian diberi rahmat. Dari sekian banyak ayat, saya rangkum, saya tunjukkan satu ayat yang merangkum banyak hal, banyak ayat.
yakni surat At-Taubah ayat 71. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhum. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, idealnya adalah saling membantu, saling mensupport, kemudian dia berupaya untuk terus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang baik dan selamat, dan mencegah orang agar tidak celaka. Nahi ma'ruf itu bukan mencegah, bukan sekedar nahi mungkar itu bukan sekedar mencegah orang berbuat mungkar, tapi berangkat dari sebuah kasih sayang. Karena ketika orang berbuat mungkar itu sesungguhnya ia mencelakakan diri. Karena kasih yang ada pada diri kita, sehingga kita rela mencegah yang bersangkutan agar tidak celaka. Amar ma'ruf nahi mungkar mesti terus dilakukan. Wa yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat, menjaga salat dengan baik, menunaikan zakat dengan benar, terus menerus yuti'una Allah wa rasul, hidup dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhum, mereka itulah yang diberi rahmat Allah. Jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, itu setidaknya beberapa hal yang mesti kita lakukan agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita berhak untuk mendapatkan tempat terindah di sini, yakni syurga. Pertanyaan berikutnya, jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa tanda di dunia yang bisa kita dan bisa kita rasakan orang itu diberi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, orang yang diberi rahmat oleh Allah itu hatinya lembut, tidak kasar. Hati yang lembut tercermin dari ucapannya yang juga lembut, santun. Isyaratnya di mana? Isyaratnya di surat Al-Imran ayat 159 misalnya. Fabima rahmatin minallahi lintalah walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Muhammad, karena rahmat Tuhan kamu bisa bersikap lembut kepada mereka, sekalipun mereka melakukan pelanggaran yang menjadi penyebab kekalahan perang Uhud yang kamu tidak mudah memaafkan kesalahan fatal yang dilakukan. Tapi karena rahmat itu Rasulullah SAW memaafkan, melembutkan hatinya, sehingga bersikap lemah lembut kepada mereka, tidak kasar kepada mereka. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ketika kasar, maka bisa jadi orang-orang yang di sekeliling Rasulullah SAW menjaga jarak. Satu, orang yang diberi rahmat itu hatinya lembut, mudah memaafkan, tidak pendam, santun, ramah terhadap orang, tidak membeda-bedakan A, B, C, D. Majmul kaum muslimin yang dirahmati Allah. Yang kedua, orang yang diberi rahmat itu memiliki kemampuan mengendalikan dan menundukkan hawa nafsu. Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim. Nafsu itu mendorong orang berbuat jahat, mendorong orang berbuat kemungkaran, mendorong orang berbuat keburukan dan kejelekan. Illa ma rahimah Rabbi, kecuali wahyu, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Maka wahyu, nafsu seseorang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memiliki kemampuan mengendalikan nafsu. Yang ketiga, jemaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, Anda orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah suka berdamai dengan Allah, tidak suka berselisih, tidak suka ribut, bertengkar, apalagi bertikai. Isyaratnya di mana? Isyaratnya di surat Hud ayat 118 dan 119. Walau sya'a rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk.
Sederhananya manusia itu suka berselisih, bahkan ujungnya nanti adalah bertikai, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Orang yang diberi rahmat oleh Allah tidak suka ribut, tidak suka bertikai, tidak suka berselisih, tapi berdamai dengan baik. Meskipun dia sadar bahwa ada perbedaan dengan orang, tapi sikap yang ditampilkan adalah damai. Jamaah Jumat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang menarik adalah orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar untuk menuju kepada Allah. Jamaah Jumat, kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita lakukan semua persyaratan itu, kita penuhi semua persyaratan itu, sehingga kita layak mendapatkan rahmat Tuhan kita. Dan keduanya, karena rahmat itu akan menjamin kita bahagia, damai, baik di dunia maupun. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. فيا أيها المسلمون مرة أخرى أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita akhiri rangkaian khutbah Jumat yang ini dengan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم السلطان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والقوة والسلام. اللهم إنا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة وأمتنا بالإسلام وأمتنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
في الآخرة حسنة عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون ولا تذكروا الله يعلم